Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zainal Arifin dari kelas A12. Saya akan menerangkan tentang tata cara berwudu dengan baik dan benar dan berurutan. Sebelum kita membahas, kita akan menerangkan sesuatu. Bagaimana kabar kalian anak-anak? Alhamdulillah, kalau baik-baik saja kalian selama belajar di sekolah. Semoga senantiasa keadaan sehat dan baik-baik. Marilah kita awali dengan pembelajaran pendidikan Islam, yaitu pada pertemuan kali ini dengan membaca doa sebelum belajar. Yuk kita berdoa dulu sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minasyolihin. Nah, itulah doa sebelum belajar. Nah, baik anak-anak sekalian, pada video kali ini kita akan menerangkan yaitu tentang materi tata cara sholat. Ayo berwudu setelah mengikuti pembelajaran video kali ini. Kalian diharapkan mampu untuk mendengarkan atau melihat dalam video ini. Nah, selanjutnya itu di dalam video ini ada tata cara berwudu, yaitu ada tujuan pembelajaran yaitu tentang berwudu. Nah, tentang berwudu, bagaimana tentang berwudu dengan baik dan benar, yaitu harus ada menjelaskan ketentuan dengan baik dan benar, dan yang kedua harus menjelaskan tata cara berwudu dengan baik dan benar, dan yang ketiga harus mempraktikkan tata cara berwudu dengan benar. Nah, selanjutnya yaitu membahas tentang wudu dengan baik dan benar, yaitu wudu yaitu dalam arti mensucikan diri dari hadas kecil maupun besar. Nah, tujuan berwudu itu apa sih tujuannya? Yaitu kita tujuannya untuk menyesahkan sholat kita dalam mendekatkan diri kepada Allah, yaitu sebelum sholat kita harus berwudu dulu agar supaya kita diterima di sisi Allah. Nah, selanjutnya yaitu ada beberapa ketentuan yang harus kita ketahui sebelum melakukan berwudu, yaitu diantaranya yaitu satu, yaitu harus ada syarat berwudu, dan yang kedua harus ada rukun berwudu, dan yang ketiga sunnah-sunnah berwudu, dan yang keempat yaitu ada pembatalan wudu. Nah, selanjutnya yaitu ada syarat-syarat berwudu. Apa saja sih syarat-syarat berwudu itu? Yaitu syarat-syarat dan pengertiannya apa sih? Yaitu syarat-syarat merupakan yang harus dilakukan dan dipenuhi untuk melakukan berwudu atau mau menjalankan sholat. Nah, dalam artian kalau mau sholat tanpa berwudu tidak akan sah sholatnya karena belum suci, yaitu karena belum punya wudu. Nah, maka dari itu kita harus memenuhi syaratnya, syarat tersebut, yaitu harus melakukan berwudu, yaitu syarat-syaratnya yaitu harus beragama Islam, dan yang kedua harus cukup berdewasa, dan yang ketiga harus suci atau dalam mensucikan diri, dan keempat harus tidak ada sesuatu yang menghalangi diri atau menempel kotor-kotoran ke dalam tubuh. Kita harus suci dalam melakukan sholat. Dan selanjutnya
yaitu ada rukun-rukun wudu. Nah, di sini apa sih rukun wudu dan ada berapa rukun wudu? Nah, pengertiannya yaitu rukun wudu yaitu ya tadi itu rukun, ada harus persyaratan, harus ada rukun supaya kita berurutan dalam mengerjakan berwudu. Nah, ada berapa rukun wudu itu? Yaitu ada 6. Nah, dalam ada 6 harus tertib atau harus berurutan. Yang pertama yaitu niat, dan yang kedua yaitu membasuh muka, dan yang ketiga yaitu membasuh kedua tangan sampai siku, dan yang keempat membasuh kepala atau membersihkan bagian kepala, dan yang kelima yaitu membasuh kedua kaki, yang keenam yaitu tertib. Nah, dalam artian tertib di sini kita harus yang diutamakan ya harus diutamakan. Misalkan ada berurutan, kalau misalkan pertamanya misalkan ada niatnya, niat dulu, dan kalau yang terakhir misalkan atau tertibnya harus tertib, karena di sini adalah tujuannya berurutan dalam rukun berwudu. Tidak boleh selang-seling, dalam istilah bahasa Indonesia acak-acakan. Kita harus tetap berurutan supaya kita tertib dan melaksanakan dengan baik dan benar. Nah, yaitu selanjutnya ada sunnah-sunnah berwudu. Nah, di sini sunnah-sunnah berwudu itu apa sih pengertiannya? Yaitu sunnah berwudu adalah hal-hal yang boleh dilakukan atau tidak juga gak apa-apa, yaitu menyertai rukun wudu yang harus dilakukan tadi, yaitu insya Allah maka akan menambah keilmuan atau menambah pahalanya dalam melakukan sunnah-sunnah berwudu dengan baik dan benar. Nah, sunnah wudu yaitu satu, membaca basmalah, dan yang kedua membasuh kedua telapak tangan hingga pergelangan tangan, dan yang ketiga berkumur-kumur, dan yang keempat membasuh hidung, dan yang kelima yaitu mengusap daun telinga, dan yang keenam yaitu mendahulukan yang kanan daripada yang kiri, dan yang ketujuh yaitu berdoa sesudah berwudu. Dan selanjutnya hal-hal yang membatalkan wudu. Nah, di sini harus diketahui dulu yang harus membatalkan wudu, karena sangat penting sekali supaya kita menjauhi dari pembatalan wudu agar kita bisa tetap sah dalam sholatnya. Yang pertama, buang air dari dubur atau buang angin dari dubur dalam artian kentut. Dan yang kedua, buang air kecil dan besar. Dan yang ketiga yaitu menyentuh dubur dengan telapak tangan. Dan yang keempat yaitu hilang akal atau dalam keadaan pingsan atau gila. Nah, itu adalah hal-hal yang membatalkan wudu. Dan selanjutnya yaitu kita harus mengetahui membatalkan wudu agar supaya kita tetap sah dalam keadaan sholatnya. Baik anak-anakku yang soleh dan soleha, itu tadi beberapa ketentuan dari berwudu atau yang telah dijelaskan. Sedikitnya kalian sudah mampu menyebutkan dalam arti dan penjelasannya, seperti adanya rukun, syarat-syarat wudu, dan yang membatalkan wudu, dan sunnah-sunnah. Dan marilah kita akhiri pembelajaran video kali ini. Semoga kita melanjutkan ke depannya pembelajaran agar bisa mampu dan memperbaikinya. Dan semoga adanya pembelajaran video interaktif hari ini semoga menempatkan motivasi yang baru atau motivasi yang dalam mengubah
situasi dalam persyaratan-persyaratan atau tentang wudhu dengan baik dan benar. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.